وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون: تطويق المشركين منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله ينتظر مجيء الليل وهو على علم بما اعتمرت به قريش من المكر. فلما كانت عتامة الليل اجتمع كفار قريش على باب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدونه متى ينام فيثيبون عليه، وهم أبو جهل بن هشام، الحكم بن أبي العاص، عقبة ابن أبي معيط، أمية بن خلف، زمعة ابن الأسود، تعيمة بن عدي، أبو لهب، أبي بن خلف، نبيه ابن الحجاج. وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية، حتى وقف أبو جهل لعن الله وقفة الخيلاء، وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم، ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, al-ikhwatul kiram, kita lanjutkan pembahasan kitab kita Al-Lu'lu'ul Maknun, bagaimana hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatwiqul musyrikin manzil ar-rasul, orang-orang musyrik mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada Abu Bakar Siddiq tentang keberangkatan mereka. Ya, dia kembali terlebih dahulu ke rumahnya menunggu datangnya malam. Dan dia sangat yakin bahwasanya Quraisy sudah siap dengan makar mereka. Tatkala datang malam dan telah gelap gulita, berkumpullah orang-orang kafir Quraisy di depan pintu Nabi SAW menunggu kapan dia tidur. Maka bila dia tidur, mereka akan masuk membunuhnya. Orang-orang itu adalah Abu Jahal, kemudian namanya Amr bin Hisham, Al-Hakam bin Abi Al-As, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Tu'aimah bin Adi, dan Abu Lahab. Ya, pamannya Abu Lahab ikut di situ. Ubay bin Khalaf dan Nubay bin Al-Hajjaj. Mereka yakin sekali dengan rencana mereka ini akan berhasil. Rencana yang buruk ini. Sehingga Abu Jahal dengan sombongnya, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, berkata kepada teman-temannya dengan kesombongan, ini si Muhammad ya menjanjikan untuk kalian bahwa jika kalian mengikuti dia, kalian akan menjadi penguasa-penguasa, menguasai negeri Arab dan menguasai negeri Ajam. Ya, kalau kalian ikut dia, dia katakan dia akan membuat kalian menjadi penguasa Arab dan penguasa bangsa Ajam atau non-Arab. Setelah itu kalian nanti akan dibangkitkan, setelah kalian mati, kemudian kalian akan diberikan sungai-sungai, taman-taman seindah taman ada di negeri Urdun, Jordan. Jika kalian tak melakukan itu, tak mau mengikutinya, maka kalian akan disembelih atau kalian akan binasa. Kemudian kalian akan dibangkitkan, ya setelah mati kalian, kemudian kalian akan dibakar dalam api neraka. Itu yang dikatakan Abu Jahal kepada kawan-kawannya. Naam. Falamma
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب نم على فراشي وتسجى ببرد هذا الحضرمي الأخضر فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. Tatkala Rasulullah SAW melihat keberadaan mereka di depan pintu, maka dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, tidurlah engkau di atas ranjangku ini, dan hendaklah kau selimuti dirimu dengan selimutku ini, selimut yang dari Yaman ini, Al-Hadrami, Al-Akhdar, selimut yang berwarna hijau ini. Sesungguhnya mereka tidak akan mampu menyakitimu. Naam. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بخروجه مع أبي بكر رضي الله عنه. Dan adalah Rasulullah biasanya tidur di atas ranjang tersebut menggunakan selimut itu. Maka diberitahukan Nabi kepada Ali bahwasanya dia akan keluar malam hari nanti tengah malam bersama Abu Bakar Siddiq. Jadi inilah peran Ali yang menggantikan Nabi SAW di ranjangnya memakai selimutnya untuk mengecoh Quraisy. Ya. Yang perlu yang kadang kita bertanya, mengapa mereka tak berani sekaligus menyerang? Mengapa nunggu Nabi Muhammad tidur? Ya kan, mereka tunggu tidur. Menunjukkan takutnya mereka kepada Nabi yang mulia SAW. Takut terlihat Nabi tidur baru berani. Ya. Naam. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ويخترق صفوفهم وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وأخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب في يده فجعل ينثره على رؤوسهم وهو يتلو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Maka kemudian keluarlah Rasulullah SAW dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Walaupun Quraisy telah siap dengan segala macam persiapan mereka untuk menjalankan apa yang mereka inginkan, ya, skenario mereka, tetapi Rasulullah SAW tak peduli. Ketika malam telah gelap, ketika mereka di depan pintu menunggu Nabi tidur, bahkan Nabi keluar membuka pintu dan keluar begitu saja di tengah-tengah mereka, membelah ya kerumunan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat mereka semuanya tidak melihat Rasulullah SAW. Bahkan Nabi menyempatkan diri mengambil debu, ya, diletakkan di tangannya. Kemudian Nabi SAW menyebarkan debu tersebut ke atas kepala-kepala mereka. Ya. Dan Nabi membaca firman Allah yang termuat dalam surat Yasin, wal Qur'anil Hakim, dan demi Quran yang maha bijaksana.
Sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah di atas jalan yang lurus. Ya, Quran yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala yang perkasa lagi Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada satu kaum yang dahulu orang tua mereka juga telah mengingatkan namun mereka lalai. Sungguh telah tetap atas mereka keputusan Allah bahwasanya mereka tidak akan beriman. Sungguh kami telah menjadikan di leher-leher mereka ada belenggu-belenggu yang mengikat mereka ya sampai ke dari leher mereka sampai ke dagu-dagu mereka dan mereka terikat. Dan kami jadikan di hadapan mereka seolah-olah ada pembatas. Demikian juga di belakang mereka. Maka kami buat mereka tak mampu melihat. Nabi keluar di tengah-tengah mereka, bahkan Nabi menyiramkan ke atas kepala mereka pasir. Tapi mereka tak melihat. Mereka ingin membunuh Muhammad SAW, tapi Allah ingin agar Nabi Muhammad hidup. Ya, na'am. Hatta idza faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haula'il ayati wa lam yabqa minhum rajulun illa wa qad wada'a ala ra'sihi turaba مضى إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبقي المشركون ينتظرون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خرج وعمى الله أعينهم عنه. Ya, kalau Rasulullah SAW selesai membaca ayat dalam surat Yasin tadi, tidaklah ada seorang pun kecuali ya debu-debu yang ditebarkan Nabi mengenai kepala mereka, dan Nabi pun berangkat menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Tinggallah kaum musyrikin, mereka masih menunggu keluarnya Nabi SAW. Ya, padahal Nabi telah keluar dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat buta mata mereka untuk tidak dapat melihat Nabi SAW di malam itu. Naam. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه إلى غار ثور. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يترقب وصول الرسول صلى الله عليه وسلم في أية ساعة بعد أن اتفقا على الصحبة في الهجرة. Ya, keluarlah Rasulullah menuju rumah Abu Bakar Siddiq ya untuk sama-sama berangkat ke Gua Thaur. Rasulullah meninggalkan rumahnya menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar sudah senantiasa siap menunggu kedatangan Nabi SAW kapanpun Nabi datang. Karena mereka telah sepakat untuk pergi bersama hijrah. Nah. Falamma wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baiti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa illa Abu Bakr radhiyallahu anhu qad a'adda li safari uddatahu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha fajahhaznahuma ahassal jahaz. Ya, manakala Rasulullah tiba di Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar benar-benar telah menyiapkan segala perbekalan safar. Berkata Ibunda Aisyah, kami telah menyiapkan untuk keduanya persiapan safar yang cukup. Naam. Wa fil laili kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu min khawkhatin لأبي بكر في ظهر بيته حتى لا يراهما أحد وسلك طريقا غير معهودة فبدلا من أن يسير نحو الشمال ذهبا إلى الجنوب سن الله إليكم أن يسير نحو الشمال ذهبا إلى الجنوب حيث يوجد غار ثور وهو جبل وفيه الغار اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأوي إليه لتضليل المشركين وذلك لأنه يعلم أن قريشا ستجد في طلبه وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة وهو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا.
Ahsanallahu ilaikum. Huwa tariqul madinati raisiyyu al-muttajihu syamalan. Faqad salaka at-tariqa alladhi yudadduhu tamaman. Wa huwa tariqul waqi'u januba Makkah. Naam. Di malam hari maka Rasulullah SAW keluar dengan Abu Bakar Siddiq ya dari celah jendela rumahnya yang besar, bukan dari jalan biasa, dari arah jendela belakang rumahnya, ya, agar tidak ada yang melihat kepergian mereka berdua, dan kedua-duanya menempuh jalan yang tidak biasa ditempuh. Seharusnya mereka berjalan ke arah utara, ini mereka balik, mereka berjalan ke arah selatan, di mana di sana ada gua namanya Gua Thaur, yaitu gua yang terdapat di Gunung Thaur yang dipilih Rasulullah gua tersebut untuk mengecoh kaum musyrikin, karena Nabi tahu bahwasanya orang-orang Quraisy pasti akan mencarinya, dan jalan yang akan ditempuh Nabi SAW dan jalan yang akan ditempuh mereka untuk mencari Nabi pasti pertama kali mereka akan menempuh jalan menuju Madinah dari jalan yang biasa ditempuh oleh orang banyak, jalan umum, yaitu jalan yang mengarah ke arah ya syamal, arah utara. Tapi Nabi tidak menempuh jalan tersebut. Ya, kalau mereka mau ke Madinah, orang akan menempuh jalan yang sudah biasa ditempuh, yaitu jalan utara. Maka Nabi SAW menempuh jalan yang berbalik sama sekali dari itu. Nabi SAW berangkat menuju arah selatan kota Makkah untuk mengecoh mereka. Rasulullah sembunyi di gua. Mengapa Rasulullah tak langsung jalan? Jawabannya, kalau dia langsung jalan dia akan terkejar pasti. Ya, tapi ditunggu 3 hari. Supaya apa? Kebiasaan bangsa Arab, kalau 3 hari ada yang mereka kejar luput, berarti tak lagi dapat dikejar. Ya, karena kuda tak akan mampu mengejar unta yang telah pergi. Ya, setelah 3 hari tak akan lagi mampu dikejar. Agar mereka berputus asa mengejar Rasul, maka dia sembunyi terlebih dahulu di gua ini. Naam. Akhiru nadratin li Makkah. Di Makkah. Ahsanallahu ilaikum. Akhiru nadratin li Makkah. ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة أخذ ينظر إلى مكة نظرة الوداع وهو يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. Ya, pandangan Nabi terakhir melihat negeri tempat dia dilahirkan, negeri Mekah. Dan kalau Rasulullah keluar dari Mekah, dia melihat ke Mekah. Dia melihat dalam pandangan perpisahan sambil berkata, sesungguhnya demi Allah engkaulah negeri yang terbaik dan engkaulah negeri yang paling dicintai Allah. Sekiranya aku tak diusir darimu, aku tidak akan keluar. Naam. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Dia berkata, bersabda Rasulullah ketika berpisah meninggalkan Mekah, sesungguhnya engkaulah negeri yang paling baik dan paling kucintai. Sekiranya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan tinggal negeri lain selain negerimu. Naam. Qala Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu ta'ala walaqad syaraqtu min ba'du wa garrabtu wa ra'aitu biladan la uhsiha adadan fama ra'aitu fiha ajmala min Dimashq afahiya kadhalik am tajmulu fi aini li'annaha baladi wa kullu insanin yu'thiru baladahu ala sa'iril buldan. Berkata Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah, aku telah berjalan kemana-mana. Aku telah berangkat ke timur, aku telah berangkat ke barat. Ya, aku banyak mengunjungi negeri-negeri. Tak pernah kulihat negeri yang lebih cantik dari negeri Damaskus. Apakah demikian? Mengapa dia menjadi indah di mataku? Ya, karena dia adalah negeri kelahiranku dan setiap manusia
akan betapa mencintai negeri kelahirannya. Ya, kita pun demikian. Kemana-mana pun kita pergi, kita mengatakan tempat kelahiran kita itulah tempat yang paling indah, yang selalu kita impi-impikan. Walaupun kita sudah pergi hijrah kemana-mana, kita merindukan tempat di mana kita dilahirkan ketika kecil dibesarkan. Ya, begitulah kira-kira kondisi perasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus meninggalkan negeri kelahirannya, tanah kelahiran, karena terusir oleh kaumnya sendiri. Naam. Laqad arabtu man dhahaba ila Amerika wa 'asha fi akbari muduniha wastamta'a bimuntajati hadaratiha wa wasail at-taraf fiha fama ansathu afwan. Assalamualaikum. Ansayun. فما أنسته نيويورك وناطحات السحاب فيها ما أنسته إلا قريته وبيته المبني من الخشب واللبن وكان واللبن أحسن الله إليكم إلا قريته وبيته المبني من الخشب واللبن وكان يحس أنه في أمريكا غريب نزيل في فندق ما شعر بالاستقرار إلا لما وصل القرية وولج الدار وهذه لعمري من حكيم ما قدر الله وله الحكمة البالغة في كل ما قدر ولولا ذلك لاجتمع الناس كلهم في موادئ المال والجمال وخربت البلاد الفقيرة وأقفرت. Apa kata Ali Tontowi? Aku mengetahui orang-orang yang pernah pergi mengunjungi Amerika, yang pernah tinggal di kota terbesar di Amerika, dan dia menikmati berbagai macam kecanggihan ya yang ada di sana, peradaban yang tinggi di sana, ya fasilitas yang segala-galanya ada di sana. Dia menemukan di sana segala sarana-sarana kemewahan, ya. Ya, fama ansathu New York wa natihatus sahabi fiha. Mungkin dia tak lupa tentang kota New York dan gedung-gedung tinggi yang mencakar langit di sana. Tetapi itu semua tak akan mampu menghapus bayangannya tentang kampung halamannya, tentang rumahnya. Rumahnya yang mungkin di kampung sana dibangun dari kayu, dibangun dari bata, ya. Dan ketika dia di Amerika mengunjungi negeri tersebut seolah-olah dia merasa asing. Kalaupun dia menginap di hotel, dia tak merasa aman dan tentram. Hingga dia kembali ke kampung halamannya, masuk ke rumahnya, baru dia akan merasa nyaman dan tentram. Ya, begitulah kira-kira hikmah daripada Allah Jalla wa'ala. Ya, hikmah yang sempurna agar kalaulah tidak demikian keadaannya, niscaya orang-orang semua akan berkumpul di tempat-tempat di sana ada ya banyak income, banyak pendapatan harta, di sana negerinya indah, maka akan ditinggalkanlah negeri-negeri mereka, ya negeri-negeri yang fakir, dan akhirnya ya akan hancurlah negeri-negeri tersebut. Jadi kata Ali Tontowi, di antara hikmah mengapa kita cinta kepada negeri kita, kelahiran kita, ya supaya kita kembali ke sana. Ya, kalaulah semua orang mengetahui keindahan satu negeri, semua datang ke sana, pindah ke sana, niscaya akan kosonglah negeri-negeri tempat mereka dilahirkan, akan hancurlah negeri tersebut, nggak ada yang mengurusinya. Ya, tapi Allah buat setiap orang cinta ke tanah airnya, kembali ke tanah airnya, meskipun dia merantau di kota, ada masanya dia pulang ke kampung halamannya, mudik, ya mengenang kembali tempat kelahirannya. Nah. Tabashir Rasul sallallahu alaihi wasallam biraddihi ila Makkah. Wa laqad bashara Allah Ta'ala Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayurji'uhu ila Makkah muntasira. Fa anzala alaihi qawluhu ta'ala innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada nabinya bahwa Nabi akan kembali ke kota tempat dia dilahirkan itu dalam keadaan sebagai pemenang. Allah turunkan kepada Nabi ayat innal ladzi farada 'alaikal Qur'an, sesungguhnya dia Allah yang telah menurunkan kepadamu Quran, la radduka ila ma'ad, akan mengembalikan engkau ke tempat mana engkau dikeluarkan. Qur rabbi a'lam, katakan Muhammad, Tuhanku lebih tahu, man jaa'a bil huda, siapa yang datang membawa petunjuk, wa man huwa fi dhalalil mubin, dan siapa yang dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah janjikan Nabi akan kembali ke sana sebagai pemenang. Nah, روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى لرادك إلى معاد قال إلى مكة. وقال القرطبي في تفسيره هذه الآية ختم الله سورة ببشارة نبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة قاهرا لأعدائه. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat la radduka ila ma'ad, akan mengembalikanmu ke tempat ma'ad, ya, yang dijanjikan yaitu kota Makkah. Berkata Qurtubi dalam tafsir ayat ini, Allah menutup surat Qasas ini dengan berita gembira kepada nabinya bahwa Nabi akan dikembalikan Allah ke Makkah dalam keadaan menang, yang menguasai musuh-musuhnya. Jadi sudah Allah beritahukan nanti Muhammad akan datang kembali ke sana. Dan tak lama, hanya 8 tahun saja Muhammad datang ke sana. Ketika terusir dia berdua pergi. Ya, setelah 8 tahun di bulan Ramadan Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan ke kota Makkah, menyelamatkan kota Makkah dari kesyirikan dan kaum musyrikin, membersihkan Makkah dari berhala-berhala. Hanya 8 tahun saja. Luar biasa cepatnya. 8 tahun sudah berkumpul 10.000 orang. Padahal Quraisy paling kuat pada tahun keempat Hijriah mengumpulkan 10.000 orang dari berbagai macam suku-suku, agama-agama dalam perang sekutu Ahzab. Ya, bergabung mereka dengan Ghatafan, bergabung dengan Yahudi. Nabi hanya kaum muslimin saja sudah 10.000 jumlahnya. 8 tahun, dan itu tak lama. 13 tahun mereka menteror Nabi dan kaum muslimin di kota Mekah. 8 tahun setelah mereka tinggalkan kota Mekah kembali sebagai pemenang. Nah, إذ هما في الغار. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحديث الطويل حديث الهجرة ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال. ya. Nah, terkala keduanya di gua, Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha kisah yang panjang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar pun bertolak menuju gua Thaur dan bersembunyi di sana selama 3 malam. Ya, sembunyi di sana selama 3 malam. Nah, فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم مكانك يا رسول الله حتى أستبري لك الغار فدخل واستبراه ثم تذكر أنه لم يستبري الهجرة الذي فيه أحسن الله إليكم ثم تذكر أنه لم يستبري الجهرة الذي فيه فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبري فدخل فاستبرى ثم قال انزل يا رسول الله فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار. Ketika keduanya tiba di gua, ya, maka Abu Bakar berkata kepada Nabi, berdiamlah di situ ya Rasulullah sekejap. Saya ingin membersihkan terlebih dahulu untukmu gua. Yang namanya gua tak ditinggali oleh manusia, tentu biasanya di gua itu ada binatang-binatang. Mungkin kalajengking, binatang-binatang berbisa, ya. Maka Abu Bakar berkata kepada Nabi, tunggu sebentar saya bersihkan. Maka dia pun masuk ke gua dan dia bersihkan gua.
Kemudian dia teringat ada satu lubang yang belum dia cek, belum dia bersihkan. Maka dia berkata kembali, ya Rasulullah sebentar hingga aku bersihkan terlebih dahulu. Dia masuk kembali dan bersihkan. Setelah seluruhnya dianggapnya bersih, maka dia pun mempersilahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam masuk ke gua. Naam. Qala Ibnu Hisham, fadakhala Abu Bakr radhiyallahu anhu qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamasa al-ghar liyanzura afihi sab'un aw hayyatun yaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi. Maka kata Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya, maka masuklah Abu Bakar terlebih dahulu ya untuk memastikan gua tersebut tak ada padanya binatang buas, tak ada ular dan lain-lain. Ya, agar Rasulullah terhindar daripada kejahatan binatang-binatang ini. Naam. Mawaqifu musyarrifatun li ali Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana Abdullah ibnu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu yabitu indahuma wa huwa gulamun syabun saqifun laqinun fayudliju min indihima bisaharin fayusbihu ma'a Quraisyin bi Makkah kabaitin fala yasma'u amran yuktadani bihi illa wa'ahu hatta ya'tiyahuma bi khabari dhalik hina yakhtalitul dhulamu. Naam. Kemudian sikap yang mendukung dari keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah putranya bernama Abdullah bin Abi Bakar Siddiq, ya, bermalam bersama keduanya di gua, dan dia adalah seorang pemuda yang cerdas, pintar, cepat paham. Ya, di kala pagi akan datang sebelum terbit fajar, dia pergi kembali ke kota Makkah. Ya, dia berusaha mencari tahu apa yang sedang direncanakan Quraisy, memata-matai apa yang mereka akan lakukan. Apapun berita yang dia dengar, dia pahami, kemudian dia beritakan kepada ayahnya dan Rasulullah SAW manakala malam telah gelap gulita. Naam. Yaru Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu wa yar'a alaihima Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu maula Abi Bakr As-Siddiq bin Hatan min ghanamin fayurihuha alaihima hina tadhhabu sa'atun min al-isya'i fayabitani ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin fi risilin. Kemudian peran budak Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah budak Abu Bakar Siddiq yang diperintahkan Abu Bakar Siddiq untuk mengembalakan kambing-kambingnya. Ya, terkhusus kambing-kambing yang menyusu. Ya, agar dikembalakan di sisi kaki Gunung Thawr atau di Gunung Thawr tersebut. Manakala malam telah gelap, maka Rasulullah SAW Bakar bisa mengambil daripada susu tersebut. Jadi datangkan kambing-kambing, ya. Fungsi kambing itu selain untuk memberikan untuk Nabi SAW susu, juga untuk menghapus jejak-jejak, ya, jejak-jejak orang yang pulang balik naik ke atas, jejaknya Abdullah. Naam. Thumma yasrahu Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu fayusbihu fi ri'yanin nasi kabaitin fala yuftanu bihi yaf'alu dhalika fi kulli lailatin min tilkal layali ats-thalathi fil ghar. Ya, kemudian Amir bin Fuhairah di kala pagi telah datang membawa kambing-kambingnya, digembalakan bersama orang-orang banyak yang menggembalakan kambing sambil mencuri-curi berita, mendengar-dengar. Ya, dan itulah diperbuat oleh Amir bin Fuhairah selama 3 malam. Naam. Wa kana Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu yatba'u bi ghanamihi athara Abdullah ibni Abi Bakr As-Siddiq ba'da dhahabihi ila Makkah liyu'fi alaihi. Ya, di antara fungsinya dia kembali ke kota Makkah dengan kambing-kambingnya untuk menghapus jejak-jejak Abdullah bin Abu Bakar Siddiq yang datang di malam hari ke gua, supaya terhapus, diikutinya lah ke arah Mekah dengan kambing-kambingnya agar terhapus jejak-jejak tersebut, tidak mencurigakan orang. Nah,
دور أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تأتيهما بالطعام. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أسماء رضي الله عنها قالت: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أرادا المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال: فشقيه، ففعلت، فسميت ذات النطاقين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسماء ذات النطاق. فنرى أن أبا بكر رضي الله عنه سخر كل ما يملك من أهل ومن مال ومولى على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، فأي فضل هذا وأي شرف هذا الذي هازه Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian peran Asma bintu Abu Bakar Siddiq, putrinya Abu Bakar, adalah Asma putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Dialah yang menyiapkan makanan untuk kedua orang tersebut, untuk Nabi dan ayahnya. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Asma radhiyallahu anha, dia berkata, aku pun membuatkan bungkus makanan untuk membungkus makanan Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq. Manakala keduanya ingin berangkat menuju kota Madinah, kukatakan kepada ayahku, aku tak menemukan pengikat daripada bungkus ini kecuali aku harus belah ikat pinggangku. Dahulu kala orang-orang Arab, wanitanya kalau mereka mau berjalan dan bekerja, mereka punya ikat pinggang yang dibuat dari kain, yang mereka ikat perutnya agar gampang mereka bekerja, agar pakaian mereka tidak menyeret-nyeret ke tanah. Maka kata Asma, aku belahlah ikat pinggangku tersebut atas perintah sang ayah. Sejak itulah dia dipanggil dengan Dzatun Nitaqain, pemilik dua ikat pinggang. Kata Ibnu Abbas, Asma dialah pemilik dua ikat pinggang. Lihatlah di sini bagaimana Abu Bakar Siddiq menggunakan segala yang dia miliki, dari keluarganya, hartanya, budaknya, anaknya, agar semuanya mendukung hijrahnya Nabi SAW dan dia ke kota Madinah. Ya, mana lagi keutamaan yang lebih daripada hal ini? Mana lagi kemuliaan lebih daripada ini? Maka tak salah jika mereka adalah orang terbaik dalam Islam. Ya, wallahu tabaraka ta'ala alam. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kawan-kawan sekalian. Ya, kisah hijrah ini belum tuntas. Sedikit-sedikit kita belajar. Lambat laun menjadi bukit. Ya, kalau kita habiskan satu hari, niscaya kita nggak kerja nanti. Biarlah kita kerja dikit-dikit. Ya, siang cari nafkah, pagi belajar menimba ilmu, malam belajar menimba ilmu. Inilah kehidupan yang indah di kota Batam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdih wa rasulih Muhammad, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.